Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dharma Kusuma dengan NIM 444123024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah pengerjaan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini bisa dilihat kita akan mendapatkan suatu kasus, yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan minat terhadap sektor pertanian. Nah, untuk itu peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel, yaitu ini sampelnya. Nah, terus bagaimana cara kita mengerjakannya menggunakan SPSS? Yang pertama, kita tinggal copy saja untuk sampelnya, tinggal kita copy, terus kita pindahkan ke SPSS. Oke. Setelah itu, ini datanya sudah tersaji di SPSS. Langkah selanjutnya itu kita ke variable view. Nah, di variable view pada bagian name itu kita ganti. Nah, di sini untuk yang pertama itu kan adalah X1. Berarti kita ketik saja X1. Gitu juga untuk yang kedua X2 dan yang terakhir itu adalah Y. Nah, terus untuk tipnya tetapkan saja untuk numerik dan widthnya itu tetapkan aja di 8. Untuk desimal karena di sini angkanya tidak ada yang koma, berarti kita kurangi aja untuk desimalnya menjadi 0. Selanjutnya untuk label. Untuk label kita isikan saja yaitu X1 itu adalah motivasi. Motivasi. X2-nya itu adalah minat. Dan X3-nya itu adalah keputusan bekerja. Keputusan bekerja. Untuk values-nya itu non aja. Missing. Nah, dan untuk measure itu kita ubah ke scale. Setelah semua ini kita balik lagi ke data view. Setelah itu kita ke analyze, ke regression, dan ke linear. Nah, akan tertampil linear regression seperti ini. Nah, di sini motivasi dan minat kerja itu kita masukkan ke variabel independen. Untuk keputusan bekerja yaitu Y kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita ke statistik. Di statistik kita checklist untuk Durbin-Watson-nya. Continue. Nah, untuk plot. Nah, setelah itu kita ketikkan plot. Untuk Z-pred itu kita masukkan ke X. Dan untuk S-reset itu kita masukkan ke Y. Nah, setelah itu kita tinggal checklistkan saja normal probability plotnya. Itu continue. Setelah itu kita klik OK. Maka data akan tertampil. Seperti ini. Oke. Nah, untuk interpretasi pembahasannya akan saya bahas di sini. Nah, jadi yang pertama itu adalah variabel entered atau removed. Nah, jadi tabel variabel entered atau removed ini menunjukkan ringkasan variabel yang digunakan dalam regresi. Nah, jadi pada model analisis ini, variabel minat dan motivasi itu dimasukkan ke variabel independen atau prediktor. Nah, sedangkan variabel dependennya yang dipengaruhi dalam analisis itu adalah keputusan kerja. Nah, seperti yang tertera pada catatan kaki di A yang ini, dependent. Nah, terus metode yang digunakan adalah enter yang artinya kedua variabel independen tersebut dimasukkan secara bersamaan ke dalam model untuk menguji pengaruh terhadap variabel dependent. Nah, selanjutnya kita ke model summary. Nah, di model summary berdasarkan tabel model tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tuh cukup baik di mana nilai R² itu sebesar 0,461. Nah, itu menunjukkan bahwa variabel minat dan motivasi itu secara bersama-sama mampu menjelaskan 46,1% dari variasi pada variabel keputusan kerja. Sementara sisanya yaitu 53,9% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, terus kekuatan hubungan antar variabel independennya juga tergolong kuat yaitu di R-nya sebesar 0,679 atau 67,9%. Nah, selain itu model ini juga mempengaruhi asumsi bebas dari autokorelasi yang ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,56. Jadi model ini tuh layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.
Nah, selanjutnya pada tabel ANOVA, di mana di tabel ANOVA ini kita melakukan uji F atau uji simultan, di mana tujuannya itu untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model itu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, pada uji F itu ada hipotesis, di mana hipotesis 0 itu adalah variabel independennya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan hipotesis alternatif itu variabel independennya itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk kriteria keputusannya itu jika p value itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan secara tidak langsung hipotesis alternatif yang diterima. Nah, jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, di sini didapatkan juga untuk hasil interpretasi itu kita menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Di mana untuk kita mencari F tabel itu menggunakan derajat kebebasan 1 dan derajat kebebasan 2 yang bisa dilihat di tabel ANOVA. Nah, pada F tabel itu kita didapat nilai sebesar 3,44. Dapat dari 2 dan juga 22. Nah, karena nilai F hitung yaitu sebesar 9,44 lebih besar dari 3,44 dan juga nilai P value-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai dapat disimpulkan kalau variabel independen yaitu minat dan motivasi secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan kerja. Jadi model regresi yang digunakan juga dalam penelitian ini adalah layak atau fit dan signifikasinya secara statistik itu memprediksi nilai keputusan kerja. Oke, kita lanjut yaitu tabel coefficients di mana tabel coefficient ini berfungsi untuk mencari tahu model regresinya. Nah, di mana untuk model regresinya sendiri itu keputusan kerja sama dengan konstannya itu yaitu 0,635 ditambah 0,576 yaitu konstanta dari motivasi dan 0,385 yaitu konstanta dari minat. Nah, jadi setiap kenaikan satu motivasi itu akan meningkatkan keputusan kerja sebesar 0,576 satuan dengan asumsi variabel minat itu konstan. Terus untuk kenaikan satu satuan minat itu akan meningkatkan keputusan kerja sebesar 0,385 satuan dengan asumsi variabel motivasinya juga konstan. Nah, selanjutnya kita menguji analisis uji T yaitu pengaruh parsialnya. Jadi di uji T ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen secara individu berpengaruh signifikan. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan p-value atau nilai signifikasi, atau membandingkan dengan T hitung. Nah, dengan T tabel. Nah, cara mencari T tabel itu kita mencari dengan derajat kebebasan dan tingkat signifikasi kita yang sudah ditentukan, yaitu 0,05. Nah, di sini didapat nilai untuk DF-nya itu sebesar 22 didapat dari tabel dan untuk tingkat signifikasinya itu adalah 0,5. Nah, karena kita tuh mengujinya dua arah, itu kita menggunakan 0,025 karena dibagi 2. Jadi nilai T tabelnya itu adalah 2,074. Nah, di sini jika H0-nya itu diterima, maka motivasi itu variabel independen itu tidak berpengaruh. Sedangkan jika H0-nya ditolak, maka motivasinya itu atau variabel independen itu berpengaruh. Nah, di sini saya kasih contoh untuk motivasi, di mana nilai T hitung dari motivasi itu sebesar 2,348 dan nilai signifikasinya itu sebesar 0,028. Nah, karena nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan untuk T hitungnya juga itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jadi, karena kedua metode pengujian itu menunjukkan hasil yang sama, maka dapat disimpulkan kalau motivasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan kerja. Nah, untuk minat sendiri itu nilai T hitungnya itu kan sebesar 2,271 dan nilai signifikasinya itu sebesar 0,033. Nah, karena nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan
nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0 juga ditolak. Jadi, eee, karena kedua metode pengujiannya itu menunjukkan hasil yang sama, dapat disimpulkan kalau variabel minat juga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan kerja. Nah, untuk variabel yang paling dominan itu bisa kita lihat dari standar koefisien betanya, di mana beta motivasi itu sebesar 0,4 dan beta minat itu 0,39. Karena nilai, motivasi itu sedikit lebih besar dari minat, ini menandakan bahwa dalam model ini, motivasi itu memberikan pengaruh yang sedikit lebih dominan terhadap keputusan kerja. Nah, selanjutnya kita ke normal pp-plot. Nah, ini adalah, grafik untuk normal pp-plot regression standar residual dan ini untuk scatter plot, di mana kedua gambar tersebut, grafik tersebut itu merupakan hasil dari uji asumsi klasik untuk model regresi, di mana normal pp-plot itu digunakan untuk menguji asumsi normalitas. Jadi kayak terlihat bahwa titik-titik data itu menyebar sangat dekat mengikuti garis diagonal. Nah, itu menunjukkan bahwa residual data itu telah terdistribusi secara normal. Nah, untuk gambar kedua yaitu scatter plot digunakan untuk menguji asumsi homoskedastisitas dan linearitas, di mana terlihat bahwa titik-titik itu, data itu menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu vertikal dan tidak terbentuk pola yang jelas seperti corong atau gelombang. Nah, hal ini tuh mengidentifikasikan bahwa model regresi ini tuh terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi linearitas secara keseluruhan. Jadi kedua grafik tersebut itu menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan ini udah memenuhi syarat, asumsi klasik yang penting. Itu saja untuk pembahasan dari, uji regresi linear berganda, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.